Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini, di malam ketika Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini di kajian ba'da tarawih, di mana pembahasan kita adalah tentang tadabbur surat Al-Baqarah dan korelasinya dengan ayat-ayat puasa, di mana pada bulan Ramadan ini kalau kita lihat kebiasaan para ulama ketika sudah masuk bulan Ramadan, bidang apapun yang mereka dalami, bidang apapun yang mereka geluti, maka mereka tutup semua majelis-majelis ilmu. Maka yang dibuka adalah majelis yang berkaitan dengan Al-Quran, dan ini yang coba kita tiru pada kesempatan malam hari ini. Sehingga walaupun tadi disampaikan kalau jurusan saya adalah syariah, dan kalau di fikih kita mengenal Imam Malik, guru dari Imam Asy-Syafi'i, di mana ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka semua kajian hadis, kajian fikih beliau tutup, maka yang dibahas adalah kajian Al-Quran. Nah, kemudian berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan lagi-lagi kemuliaan bulan Ramadan adalah karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah 185. Maka setiap yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan Allah muliakan, maka setiap yang terikat dengan Al-Quran pasti Allah tinggikan. Karena setiap yang berkaitan dengan Al-Quran dan karakter Al-Quran itu adalah meninggikan, tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat Al-Quran akan mengangkat mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran. Adapun hadis yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran di dunia adalah hadis Rasulullah SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum-kaum dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kaum-kaum yang lain disebabkan juga Al-Quran. Maka diangkat atau dijatuhkannya sebuah kaum sebabnya adalah interaksi mereka dengan Al-Quran. Kemudian adapun yang berkaitan dengan Al-Quran mengangkat di akhirat adalah sabda Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Quran yaqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran, baca dan naik. Kemudian tartilkan Al-Quran sebagaimana kamu dahulu mentartilkan Al-Quran, dan sesungguhnya manzilamu di surga tergantung pada akhir ayat yang kalian baca. Maka semakin orang punya bekal yang banyak berkaitan dengan Al-Quran, maka semakin tinggi manzilahnya di surga. Kemudian malaikat yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi dan Rasul yang menerima wahyu Al-Quran menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dua kota yang menjadi tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah Makkah dan Madinah, karena di dua kota inilah Al-Quran diturunkan. Bahkan kemuliaan dan keutamaan kota Makkah dan Madinah nanti di akhir zaman ketika Dajjal fitnah terbesar, dia melintasi dan memasuki seluruh penjuru bagian bumi, namun dua tempat yang tidak bisa dia masuki adalah Makkah dan Madinah. Kemudian bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bulan diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, dan menjadi satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 185. Kemudian malam yang Al-Quran diturunkan di dalamnya menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, dan nanti bahasa yang menjadi bahasa paling mulia yaitu bahasa Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Maka kemuliaan bulan Ramadan tidak lepas dari bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran,
Dan sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan dalam Al-Qur'an karena disebutkan bulan Ramadan berkaitan dengan turunnya Al-Qur'an, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas dari petunjuk dan Al-Furqan, pembeda. Di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi Al-Qur'an, yaitu sebagai huda, sebagai petunjuk. Maka lagi-lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan di dalam Al-Qur'an, dan Allah sebutkan bulan Ramadan dalam Al-Qur'an karena bulan Ramadan adalah bulan yang Allah pilih sebagai bulan turunnya Al-Qur'an, dan di sini pula Allah sebutkan fungsi Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu, yaitu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga ketika Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, namun tidak kita manfaatkan sebagai petunjuk, maka lagi-lagi kita akan kehilangan fungsi Al-Quran itu sendiri, di mana yang mengangkat dari Al-Quran adalah ketika Al-Quran dijadikan sebagai panduan. Sehingga kita tidak mengingkari untuk mereka yang membaca Al-Quran. Ya, bahkan pahala membaca Al-Quran begitu luar biasa. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harf walakin aqul alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Maka barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku, kata Rasulullah, ia mengatakan, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, sehingga mereka yang membaca Al-Quran, ya, begitu banyak pahala yang dia dapatkan. Namun kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 185, ternyata fungsi Al-Quran, ya, tidak sekedar bacaan. Karena lebih dari itu Al-Quran adalah panduan. Sehingga kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kita tahu di antara makhluk-makhluk Allah, selain manusia nanti ada malaikat, kemudian ada binatang, ya, hewan. Beda manusia, malaikat, dan hewan. Kalau malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan akal dan tanpa syahwat, ya, sehingga wajar ketika malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau hewan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan syahwat tanpa akal, ya, sehingga wajar kalau perilaku hewan yaitu tidak bisa terkontrol karena dia hanya punya syahwat dan tidak punya akal. Namun manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan akal dan syahwat, maka ketika akalnya sanggup mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia itu lebih tinggi dibandingkan malaikat. Dan adapun ketika manusia itu ternyata syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia lebih rendah, ya, kedudukannya dibandingkan binatang atau hewan. Sehingga yang menjadi ciri khas manusia ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan syahwat, di samping itu Allah Subhanahu wa taala berikan akal. Nah, namun akal saja ternyata tidak cukup untuk menjadi panduan hidup kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia. Manusia adalah makhluk yang paling luar biasa penciptaannya, ya, dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan penciptaan manusia, seandainya dibandingkan, maka bandingannya adalah seluruh ciptaan Allah. Ya, selain manusia, wajar nanti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahul haq." Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, dalam alam semesta, wa fi anfusihim, dan dalam diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, agar menjadi jelas bagi mereka kalau Al-Qur'an itu adalah al-haq, ya, Al-Qur'an itu adalah kebenaran. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan manusia dengan al-afaq,
ya seluruh ciptaan Allah yang lain. Maka memang lagi-lagi ada tanda kebesaran Allah dalam ciptaan manusia. Namun kalau kita lihat dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah yang Maha Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an, yang menciptakan manusia. Maka kalau kita lihat urutannya, seharusnya Ar-Rahman yang menciptakan manusia dan yang mengajarkannya Al-Qur'an. Tapi ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan mengajarkan Al-Qur'an dan menciptakan manusia. Allah dahulukan pengajaran Al-Qur'an sebelum penciptaan manusia. Padahal secara urutan harusnya penciptaan manusia terlebih dahulu, baru ketika manusia diciptakan Allah ajarkan Al-Qur'an. Ya, sehingga ulama mengatakan untuk urutan dalam ayat ini bukan urutan zamani yang berkaitan dengan waktu, tapi urutan di sini adalah rutabi, berdasarkan kedudukan. Maka seakan pengajaran Al-Quran itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan penciptaan manusia. Maka mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk belajar Al-Quran, maka dia lebih mendapatkan kebaikan ya dibanding sekedar ya nikmat punya keturunan. Jadi nikmat Allah berikan taufik untuk belajar Al-Quran lebih tinggi kedudukannya dibandingkan taufik, dibandingkan nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Karena mereka yang Allah berikan taufik untuk belajar Al-Qur'an, pasti yang hadir adalah kebaikan. Tapi ketika ada seseorang yang Allah berikan keturunan, maka belum tentu keturunannya itu menjadi kebaikan buat dia. Maka pengajaran Al-Qur'an lebih didahulukan dibandingkan penciptaan manusia. Dan nanti ulama yang lain mengatakan seakan manusia itu tidak menjadi manusia ketika dia tidak belajar Al-Quran. Maka di sini seakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita panduan itu lebih penting dibandingkan alat itu sendiri. Ya, seandainya manusia adalah alat, maka panduan itu yaitu lebih penting dibandingkan alat itu sendiri. Ya, sehingga kita tahu ketika ada alat yang begitu mahal, ya karena dia sangat canggih. Ya, karena dia sangat canggih. Kemudian ketika seseorang itu mengeluarkan ya banyak biaya untuk membeli alat itu, namun tanpa disertai panduan, ya dan penggunaan alat tersebut, maka seakan alat itu menjadi sia-sia. Ketika digunakan tanpa panduan, maka akan merusak alat yang mahal itu. Dan ketika tidak digunakan, maka seakan tidak ada faedah dari pembelian alat tersebut. Maka di sini lagi-lagi penciptaan manusia itu luar biasa. Namun yang lebih penting dari penciptaan manusia adalah panduan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu, yaitu Al-Qur'an. Kemudian lagi-lagi akal saja tidak cukup, karena akal itu ibarat mata. Dan mata itu tidak mungkin bisa digunakan untuk melihat tanpa ada cahaya. Maka ibarat mata itu adalah ya akal kita, dan cahaya itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai panduan untuk kita. Maka kalau kita hanya mengandalkan akal kita, ya tidak mungkin kita bisa mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Ya, karena lagi-lagi akal saja tidak sanggup menjadikan kita bisa melihat hal-hal yang menjadikan kita bisa berjalan di muka bumi ini. Ya, sehingga lagi-lagi dibutuhkan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fungsi Al-Qur'an adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Namun ternyata di awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim itulah Al-Qur'an, sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, sebagai panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dalam surat Al-Baqarah 185 Allah mengatakan Al-Qur'an hudal linnas, dan di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan hudal lil muttaqin, maka ulama menjelaskan Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia secara umum. Dan Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang bertakwa secara khusus.
Sehingga nanti ada ungkapan ya dari seorang ulama, beliau mengatakan siapapun yang menerapkan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupannya di dunia ini, walaupun dia adalah orang ateis, maka dia akan memetik hasilnya. Walaupun hasilnya itu hanya di dunia. Tapi orang yang beriman, orang yang bertakwa ketika menjadikan Al-Quran sebagai panduannya, maka dia memetik hasilnya tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, naikkan level derajat kita dari manusia secara umum. Ya kan, Al-Quran itu adalah panduan bagi manusia secara umum, tapi dengan menaikkan level kita sampai menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran itu bukan hanya petunjuk secara umum, tapi petunjuk secara khusus. Dan di sini dijelaskan, ya siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ciri pertama orang yang bertakwa adalah yang beriman kepada yang ghaib. Sehingga lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita, keimanan kepada yang ghaib itu harus kita dahulukan dibandingkan penggunaan akal kita, karena bisa jadi ada hal-hal yang oleh akal kita tidak dijangkau. Ya, sehingga dengan panduan Al-Quran, mata kita itu bisa melihat hal-hal yang sebetulnya tidak bisa dilihat dengan jeli oleh mata kita. Maka di surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kita. Ya, apakah kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita lebih menggunakan akal kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, sehingga kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Di mana kita tahu untuk surat Al-Baqarah sendiri, ya artinya adalah sapi betina. Dan ternyata memang muara pembahasan surat Al-Baqarah ini ada di pembahasan tentang sapi betina. Di mana kisah ini berkaitan dengan ya kisah Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Sehingga kalau kita membuat ya secara umum kesimpulan dari surat Al-Baqarah, yang pertama adalah beriman kepada yang ghaib, sehingga melahirkan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menyelisihi Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel ini adalah kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih cenderung menggunakan akalnya ya dibandingkan panduan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah bisa menyelisihi mereka, maka kita akan naik derajatnya. Ya, ketika kita taat kepada Allah dan kita menyelisih Bani Israel, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketika level kita seperti itu, maka Al-Quran akan menjadi panduan secara khusus. Lihat Bani Israel ya di surat Al-Baqarah ayat 55, ketika mereka berkata kepada Nabi Musa, "Wa idh qultum ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ya kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri." Maka disebabkan ucapan itu, mereka disambar oleh halilintar dan mereka bisa menyaksikan kejadian itu. Jadi intinya di sini Bani Israel itu ketika diminta untuk beriman kepada Allah, dan Allah ini adalah ya ilah yang tidak mungkin bisa dilihat oleh mata kepala kita di dunia. Tapi laki-laki Bani Israel, mereka selalu menggunakan logika, ya selalu menggunakan akal, dan mereka ini adalah kaum yang serba materialistik, sesuatu yang tidak bisa diindrakan, maka bagi mereka tidak layak untuk diimani. Ya, mereka mengatakan, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri." Ya, dan ini masalah. Ya, ini masalah, mereka baru mau beriman kalau melihat Allah. Dan tidak mungkin keinginan mereka untuk melihat Allah itu dikabulkan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kekuasaannya dengan menjadikan mereka semua disambar petir. Dan mereka lihat kejadian itu. Kemudian Allah bangkitkan mereka agar mereka bersyukur dan beriman kepada Allah. Namun apakah mereka beriman? Nah, lagi-lagi akal yang selalu mereka dahulukan ya dibandingkan keimanan pada apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Sehingga kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Karena inti rusaknya iman Bani Israel itu ada pada kisah Al-Baqarah, kisah sapi betina. Di surat Al-Baqarah ayat 67
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Jadi Nabi Musa mengatakan, bukan aku yang menyuruh kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Tapi apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa? Wahai Musa, apakah kamu ingin menjadikan kami ini bahan olok-olokan? Bayangkan kaum yang diperintahkan oleh nabinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina, tapi apa kata mereka? Kata mereka, apakah kamu dengan perintah Rabbmu itu ingin menjadikan kami bahan olok-olokan? Maka di sini Nabi Musa mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk menjadi orang-orang yang bodoh seperti mereka. Dan kita tahu ketika Nabi Musa nanti memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina, mereka bertanya tentang ciri-ciri sapi betina itu, yang tujuannya tidak untuk mencari penjelasan, tapi tujuannya untuk ngeles, untuk menghindar agar mereka tidak melaksanakan kewajiban itu. Terlebih dalam hati mereka ada pengagungan terhadap sapi, di mana ketika mereka menyeberang dengan Nabi Musa melewati Laut Merah, kemudian nanti oleh Samiri dibuatkan patung anak sapi, dan Samiri mengatakan ini Tuhan kalian, sehingga dalam hati mereka masih ada pengagungan terhadap patung anak sapi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja menguji mereka, apakah mereka siap untuk menjalankan perintah Allah itu dan menghilangkan pengagungan terhadap sapi. Kemudian terjadi juga kasus pembunuhan di zaman Nabi Musa, dan nanti panjang kisahnya. Namun intinya di surat Al-Baqarah ayat 73, ketika mereka berhasil menyembelih sapi itu, maka perintah selanjutnya, faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka kami katakan, pukullah orang yang mati itu dengan sebagian anggota tubuh sapi. Dan yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang mati dan memperlihatkan bagi kalian ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, agar kalian berakal. Seakan akal Bani Israel ini tidak bekerja dengan maksimal selama mereka tidak mengikuti wahyu dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi secara logika bagi mereka, secara logika tidak mungkin orang yang mati dipukul dengan bagian tubuh sapi yang mati itu bisa hidup. Logikanya yang mati ketemu yang mati tidak akan ada efeknya. Namun lagi-lagi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita, akal manusia saja tidak cukup. Kalau tidak dipandu dengan keimanan dan mengikuti panduan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hidupkan orang yang mati itu ketika dipukul dengan bagian tubuh sapi yang telah disembelih. Lagi-lagi bertentangan dengan logika mereka, namun keimanan di atas logika manusia. Keimanan di atas logika manusia. Maka di sini memang pentingnya kita menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan kita dan tidak hanya menjadikan akal kita sebagai satu-satunya yang menjadikan kita ini memutuskan yang benar ataupun yang salah. Karena yang benar itu yang menurut syariat benar, dan yang salah itu yang menurut syariat itu adalah kesalahan. Jadi kenapa namanya Al-Baqarah? Karena ternyata disinilah Allah Subhanahu wa taala mengungkap kualitas keimanan Bani Israel. Yang ternyata keimanan mereka ini bermasalah, sehingga kita kalau ingin diberikan panduan oleh Allah, derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyelisihi Bani Israel. Karena mereka ini adalah umat yang tidak mau dipandu dengan wahyunya. Maka di sini kalau kita mau dipandu dengan Al-Qur'an sebagai panduan hidup kita, maka insya Allah nasib kita tidak seperti Bani Israel. Nah, kemudian di surat Al-Baqarah ini satu tema besar yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana lagi-lagi kita mau taat kepada Allah atau tidak, adalah tema makanan. Adalah tema makanan. Dan nanti akan kita kaitkan dengan pembahasan kita, yaitu puasa.
Kenapa ada syariat puasa? Dan kenapa puasa itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Al-Baqarah, tidak dalam surat-surat yang lain? Padahal masih ada 113 surat yang lain, tapi kenapa harus surat Al-Baqarah? Nah, di sini nanti ada rahasia, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan kewajibannya di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu di surga, makanlah kalian berdua apa-apa yang kalian inginkan dengan sepuas-puasnya di dalam surga itu, tapi sekali-kali jangan kalian dekati pohon ini, dan jika kalian lakukan maka kalian termasuk orang yang berbuat zalim. Nah, di sini banyak pelajaran kalau kita mau tadabburi. Jadi di awal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang tujuan penciptaan Nabi Adam adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala ternyata ketika menciptakan Nabi Adam dan Hawa tidak langsung menempatkan keduanya di muka bumi, tapi menempatkan keduanya di surga. Ya, agar kita tahu kita anak keturunan Nabi Adam ini kita semua adalah makhluk surga. Ya, sehingga kehidupan kita di muka bumi ini ibarat orang yang sedang menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti selesai ujian di muka bumi ini kita akan pulang kampung ke kampung halaman kita, mudik ke kampung halaman kita. Ya, kalau mudik itu balik, maka insya Allah pulang kampung, karena kita tidak akan kembali ke dunia ini. Ya, kita akan pulang kampung, ke surga, karena itu adalah kampung halaman kita, kampung halaman orang tua pertama kita, Nabi Adam dan Hawa. Nah, ternyata ketika kampung halaman kita ini adalah surga, dan dahulu Nabi Adam dan Hawa sudah tinggal di surga, dan kita tahu kenikmatan surga itu sangat banyak, tapi dalam surat Al-Baqarah ini Allah hanya menyebut satu kenikmatan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kalian berdua dari apa yang ada di dalam surga itu, haitsu syi'tuma, dengan sepuas-puasnya. Wala taqraba syajarah, tapi jangan dekati pohon ini. Ya, fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua termasuk orang yang berbuat zalim. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan satu kenikmatan di antara kenikmatan surga yang lain, yaitu kenikmatan makanan? Ya, karena memang surat Al-Baqarah ini membahas tentang tema makanan. Dan ternyata Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala uji di surga itu dengan tema makanan. Dan lagi-lagi nanti iblis menggunakan cara ini untuk menggelincirkan Nabi Adam, untuk mengeluarkan Nabi Adam dan istrinya dari surga. Ya, fa'azallahuma syaitan. Ya, maka syaitan itu menggelincirkan mereka berdua dari surga, dan ternyata Nabi Adam akhirnya termakan bujuk rayu syaitan dengan memakan buah dari pohon yang Allah larang. Ya, sehingga nanti Nabi Adam dan istrinya Hawa dikeluarkan dari surga dan harus tinggal di muka bumi ini. Nah, sehingga pelajarannya apa? Ya, pelajarannya apa? Kita ini makhluk surga. Ya, kita ini makhluk surga. Dan nanti kita akan kembali ke surga. Insya Allah kalau bekal kita cukup, ketika bekal kita cukup. Tapi Nabi Adam yang sudah tinggal di surga saja, ternyata Allah keluarkan dari surga disebabkan tidak taat kepada Allah, dan ketidaktaatannya itu disebabkan makan sesuatu yang Allah silakan direnungkan. Ya, silakan direnungkan. Mereka yang susah untuk menutup auratnya, ya tolong dikoreksi makanannya. Ya, bisa jadi makanan yang haram itu menjadikan seseorang itu sulit untuk menutup auratnya. Ya, sulit untuk menutup auratnya. Dan ini yang terjadi pada Nabi Adam dan Hawa, ketika makan yang haram maka tersingkap auratnya. Ya, dan laki-laki karakter surga itu tidak menerima yang haram. Jadi yang sudah tinggal di surga,
bisa dikeluarkan dari surga disebabkan makan yang haram, maka mustahil kita yang ada di muka bumi ini berharap masuk surga. Ya, kalau kita masih mengkonsumsi yang haram. Ya, sehingga wajar nanti ketika Rasul mengatakan ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka itu adalah tempat yang layak untuknya. Dan juga nanti ada pelajaran, ya, ketika Nabi Muhammad menyebutkan tidak ada pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini kecuali bagi anak Nabi Adam yang pertama dosa atas hal itu. Dan kita tahu kisah yang sangat masyhur yaitu Qabil ketika membunuh saudaranya. Dan ini adalah pembunuhan yang pertama kali di muka bumi. Tapi yang menarik ketika Rasul menyebutkan itu, Rasul mengatakan kecuali bagi anak Nabi Adam yang pertama. Jadi seakan Rasulullah menjelaskan kalau Qabil itu adalah anak Nabi Adam yang pertama. Dan kenapa watak Qabil bisa begitu tidak baik? Ya, maka bisa jadi ada efek tadi. Makanan yang haram yang masuk ke dalam ya perut ayah, yang masuk ke dalam perut ibu, kemudian menjadi anak, maka ada potensi anak ini menjadi anak yang tidak baik. Ya, sehingga ketika kita makan yang haram, ya tidak hanya masalahnya bagi kita, tapi akan bermasalah bagi keturunan kita, dan insya Allah kita nanti akan siap ya dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dituntut oleh keturunan kita kalau mereka menjadi orang yang tidak baik, sebabnya adalah kita. Nah, jadi laki-laki yang di surga saja dikeluarkan gara-gara makan yang haram, maka jangan pernah berharap masuk surga kalau kita di muka bumi ini masih mengkonsumsi yang haram. Kemudian kisah yang selanjutnya adalah kisah Bani Israel. Dan apa hubungan makan ya makanan dengan kisah Bani Israel? Dalam surat Al-Baqarah ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Dan kami jadikan naungan awan ya di atas mereka Bani Israel, dan kami turunkan bagi mereka al-manna wassalwa. Dan ulama mengatakan al-man ya adalah sejenis minuman ya seperti madu, dan as-salwa ya adalah daging seperti daging burung. Di mana untuk al-manna wassalwa ini adalah dua makanan surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan surga kepada Bani Israel. Jadi mereka tidak perlu repot-repot mencari makan di muka bumi. Makanan mereka sudah Allah jamin. Ya, dengan langsung diturunkan dari surga, dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Bani Israel ini rindu ya kepada kampung halamannya dengan diturunkan makanan surga agar mereka ada keinginan yang lebih besar lagi untuk kembali ke surga. Sama halnya ketika kita tidak pulang kampung, ya tidak mudik, kemudian orang tua kita memberikan kita makanan, yang mengirimkan kepada kita makanan khas kampung kita, maka dengan makanan khas kampung kita, maka rasa keinginan untuk pulang itu semakin besar. Dan Allah ingin Bani Israel seperti itu. Namun syaratnya mereka harus taat kepada Allah. Ya, mereka harus taat kepada Allah. Namun laki-laki di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji ketaatan Bani Israel. Dan mereka adalah umat yang tidak siap taat kepada Allah, ya disebabkan memang iman mereka bermasalah. Ya, iman mereka bermasalah. Maka mereka di surat Al-Baqarah ayat 61, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami itu tidak sabar ya kalau makan dengan makanan hanya satu jenis. Nah, bayangkan ini Bani Israel. Yang makanan sudah Allah turunkan dari surga, maka tidak ada yang melebihi kenikmatan ya dibandingkan kenikmatan makanan yang langsung Allah turunkan dari surga. Tapi laki-laki mereka mengatakan kami nggak sabar Musa, ya kalau kami ini makanannya hanya dari satu jenis makanan. Ya, dan sebetulnya tujuan mereka meminta itu kepada Nabi Musa karena mereka suatu saat ketika tidak taat kepada Allah, ya maka mereka sudah siap dengan makanan-makanan yang mereka cari sendiri. Dan mereka tidak sadar, baik makanan yang Allah turunkan dari surga, ataupun makanan yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini, sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga mereka yang selalu mengandalkan akal, ya, dan tidak mau dipandu wahyu, jelas akalnya bermasalah. Makanya kenapa tadi dikatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Selama orang taat kepada Allah,
menjalankan perintah Allah, maka akalnya akan berfungsi dengan baik. Tapi kalau orang tidak mau mengikuti petunjuk dan tuntunan Allah, ya kita anggap cerdas pun sebetulnya tidak cerdas, ya dia bodoh. Secerdas-cerdasnya orang, ya secerdas-cerdasnya orang, kalau dia tidak mau dibimbing Allah, ya dia adalah orang yang bodoh. Ya contoh begini, kalau tadi kita mengatakan target setan itu, ya keberhasilan setan itu kalau menjadikan manusia itu tersingkap auratnya, dan itu yang terjadi pada Nabi Adam dan Hawa. Kalau ada orang yang mengatakan, ya tidak ada masalah, auratnya tidak terhijab, yang penting hatinya terhijab. Dan mungkin kita menganggap, oh orang ini sangat cerdas sekali. Ya terlebih dengan statement yang dia munculkan, yang penting hatinya berhijab, ya untuk auratnya, fisiknya tidak berhijab tidak ada masalah. Nah, laki-laki orang kalau tidak mau dipandu oleh Al-Qur'an, maka dia bodoh. Ya, maka dia bodoh. Ya, kalau kita mau renungkan begini. Hijab itu kalau untuk menutup aurat itu adalah kebaikan. Tapi kalau hijab itu untuk menutup hati, maka cahaya iman tidak akan bisa masuk. Jadi hijab kalau untuk aurat itu konotasinya baik. Tapi kalau hijab untuk hati itu konotasinya buruk. Ya sehingga kita anggap orang itu cerdas seperti apapun, kalau tidak mau dipandu oleh wahyu, ya maka akan kelihatan bodohnya. Ya akan kelihatan bodohnya. Dan di sini Bani Israel, ya mereka menganggap mereka cerdas. Ya mereka cerdas dengan mereka sudah menyiapkan alternatif kalau mereka tidak taat kepada Allah. Sewaktu-waktu Allah putuskan makanan dari surga, maka sudah siap mencari makanan yang ada di muka bumi. Maka mereka mengatakan, fad'u lana rabbak. Maka mintalah Rabbmu. Mereka tidak mengatakan mintalah Rabb kami, tapi mintalah Rabbmu. Laki-laki mereka belum mengakui Allah sebagai Rabbnya. Ya untuk apa? Yukhrij lana, mengeluarkan bagi kita. Mimma tumbitul ard, dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi, mimbak liha, dari sayuran-sayurannya, wa kithaiha, dan dari mentimunnya, wa adasiha, wa fumiha, dan bawang putihnya, wa adasiha, dan bawang merahnya, wa adasiha, dan kacang adasnya, wa basaliha, dan bawang putihnya. Ya jadi seakan laki-laki ya mereka menyiapkan alternatif. Kalau sewaktu-waktu Allah putus tidak kirimkan makanan kepada mereka, mereka bisa nyari di muka bumi ini. Ya namun laki-laki Allah hinakan mereka. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian menukar sesuatu yang sudah baik ya dengan sesuatu yang tidak lebih baik? Ya, maka laki-laki masalah dengan Bani Israel. Kelihatannya cerdas, tapi sebetulnya tidak cerdas. Ya, siapakah yang tidak mau ketika Allah Subhanahu wa taala sudah jamin ya rezekinya, sudah jamin makanannya, dengan tidak perlu repot-repot mencari makanan itu langsung Allah kirimkan makanan dari surga. Ya hanya dengan taat kepada Allah. Ya sehingga kalau sekarang ya kita pun ketika dalam kondisi tidak bisa bekerja, tidak bisa keluar, ya kesulitan mencari makan dan bayangkan ya asal taat kepada Allah, Allah kirimkan makanan. Ya dan bukan sekedar makanan tapi makanan dari surga. Nah, harusnya untuk taat kepada Allah saja ya sesuatu yang sangat mudah. Namun lagi-lagi Bani Israel ya bermasalah dengan cara berpikir mereka karena tidak mau dipandu oleh wahyu. Nah, ada nggak contoh yang mau mengikuti aturan Allah dan menjauhkan cara berpikir logika manusia? Ada. Ya kisah Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikan negeri Mekah ini menjadi negeri yang aman dan berilah rezeki buah-buahan bagi penduduknya yang mereka beriman ya kepadamu dan kepada hari akhir. Nah, kita tahu kisah Nabi Ibrahim ketika nanti meletakkan Hajar dan Ismail di negeri yang sangat tandus, ya yang sangat gersang. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku meletakkan anggota keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Bayangkan tanaman saja tidak tumbuh, ya maka memang kesulitan. Ya tidak ada air di situ. Ya tidak ada air, tidak ada tanaman.
ya sehingga untuk mencari makanan susah. Namun laki-laki di sini Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meletakkan anggota keluarganya. Nah, orang yang hanya menggunakan logika akalnya, pasti dia akan menolak perintah itu. Ya, terlebih ini istri dan anak yang masih bayi, tidak akan rela dia. Dia tidak akan tega dia ketika ditempatkan di tempat yang seperti itu. Termasuk istrinya pun tidak akan rela, tidak akan mau. Namun nanti ya Nabi Ibrahim begitu iman kepada Allah, taat kepada Allah. Hajar pun sama. Maka ketika Nabi Hajar bertanya, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruhmu untuk ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, iya. Idzan lan yudhayya'ana. Ya, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Dan nanti Nabi Ibrahim hanya membekali Hajar ya dan anaknya Ismail dengan satu kantung kurma dan satu kantung air. Ya, dan jelas secara logika manusia tidak cukup untuk hidup di negeri yang sangat tandus seperti itu. Namun ketika orang mau taat kepada Allah, nah di sini Allah hadirkan keajaiban. Ya, asal kita mau taat kepada Allah, Allah hadirkan keajaiban. Ya, kita tahu satu kantung air, ya Allah ganti dengan air yang sampai sekarang tidak habis-habis. Itu air Zam-Zam. Jadi ternyata keberkahan air Zam-Zam yang bisa sampai kita nikmati di zaman kita, bahkan nanti sampai akhir zaman, yaitu adalah berkat dan hadiah Allah bagi ketakwaan, ya keluarga Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail ini. Ya ketika mereka taat kepada Allah, ternyata Allah hadirkan keajaiban. Dan keberkahan itu tidak hanya mereka yang merasakan, sampai kita sekarang merasakan itu. Dan satu kantung kurma itu Allah ganti dengan sekian banyak buah-buahan yang masuk ke kota Mekah. Ketika sekarang ini kita ke sana, maka kita akan mendapati seluruh jenis buah-buahan yang ada di sana. Dan kalau kita pakai logika manusia, mustahil. Ya, termasuk doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minats samarat. Berikan rezeki bagi penduduknya dengan buah-buahan. Mustahil. Ya, namun laki-laki jangan selalu kita mengandalkan akal kita. Kita harus selalu taat kepada Allah, karena laki-laki ada hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang hal itu. Asal kita taat, maka Allah berikan yang terbaik. Nah, namun apakah Bani Israel semuanya begitu? Ya, Bani Israel semuanya begitu? Ternyata tidak. Ya, maka dalam surat Al-Baqarah ayat 249, ya kisah tentang Talut, raja yang berasal dari Bani Israel. Yang nanti Talut ini akan berhadapan dengan pasukan Jalut yang begitu luar biasa. Falamma fasala Talutu bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yad'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Dan ketika Talut itu sudah membawa pasukannya, maka dia mengatakan sesungguhnya Allah itu menguji kalian ya dengan sungai itu. Barang siapa yang minum dari sungai itu, maka dia bukan bagian dari kelompokku. Tapi siapa yang hanya meminum satu cidukan tangannya, ya maka dia ini yang menjadi kelompokku. Ya, logikanya ini mau melakukan perjalanan jauh, ya bahkan mau melakukan peperangan melawan musuh yang sangat kuat. Harusnya secara logika manusia minumnya harus banyak, ya agar punya fisik yang segar, yang kuat. Ketika berhadapan dengan musuh itu punya power yang luar biasa. Namun lagi-lagi Allah menguji, lebih kuat mana logika kalian ya dengan keimanan kalian. Asal kalian mau taat, pasti Allah berikan kemenangan. Ya, sehingga nanti di antara pasukan pilihan itu ternyata banyak yang melanggar aturan. Ya hanya sedikit ya yang mematuhi aturan Talut, dan dari yang sedikit ini justru sanggup melanjutkan perjalanan. Dan mereka yang minumnya lebih dari seciduk tangannya tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Dan Allah berikan kemenangan pada pasukan yang sedikit tapi taat kepada Allah ini. Ya sama seperti kita. Ya logikanya seharian kita berpuasa. Ya menahan dahaga, menahan lapar. Ya dari mulai subuh sampai tenggelam matahari. Ya logikanya ketika berbuka itu ya nggak bisa. Kita hanya makan rutop saja. Atau makan kurma saja. Atau ya ditambah dengan minum air. Ya harusnya minumnya itu es buah, ya satu gelas besar. Ya kemudian makanan itu satu piring tanpa kelihatan pinggirnya. Ya harusnya logikanya begitu. Tapi kalau kita tidak mau ikut aturan Nabi, ya bagaimana Nabi sudah mencontohkan kepada kita. Ya ketika berbuka itu ya dengan rutop. Ya kalau tidak ada ya dengan kurma. Ya kalau tidak ada ya minum air. Ya tidak langsung dimulai dengan makan besar. Ya, tapi laki-laki logika manusia harusnya seharian menahan lapar dan dahaga
ya harus makanannya itu banyak biar terawihnya kuat. Tapi nanti lihat sendiri mereka yang makannya terlalu banyak, ketika terawih itu baru 2 rakaat itu sudah mulat-mulat, ya tidak akan kuat untuk melanjutkan, dan itu mirip dengan pasukan Talut. Ya, dan ini pelajaran bagi kita, ikuti aturan Nabi. Ya, jangan selalu menggunakan logika kita, karena Nabi tahu yang terbaik. Ya, karena beliau itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ya, sehingga tadi lagi-lagi di sini ujian dengan tema makanan. Nabi Adam yang sudah tinggal di surga, ternyata ya Allah keluarkan dari surga, ya karena tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu pelajaran buat kita. Ya, pelajaran buat kita. Jangan kita mencela Nabi Adam, karena Nabi Musa pun pernah mendebat Nabi Adam, dan akhirnya Nabi Adam mengatakan, ya bagaimana bisa? Ya aku melanggar takdir yang sudah Allah tetapkan bahkan sebelum aku diciptakan. Karena memang Nabi Adam tempat tinggal nanti akan Allah jadikan khalifah di muka bumi. Ya surga itu hanya sementara. Memang agar kita tahu kampung halaman kita adalah surga. Ya dengan cara itu Allah nanti mengeluarkan Nabi Adam dari surga, tapi pelajarannya buat kita. Yang di surga saja dikeluarkan dari surga gara-gara makan yang haram, maka jangan pernah ya kita berharap kita masuk surga kalau makanan kita dari yang haram. Ya karena nanti logikanya begini. Logikanya begini. Dalam hadits saja nanti dikatakan ada seorang yang dia melakukan safar, yutilus safar. Dan kita tahu safar itu menjadi sebab diterimanya doa. Ya, safar. Ash'ath aghbar, rambutnya kusut dan berdebu. Ya, kemudian yamudu yadahu, dia menengadahkan tangannya ke langit. Dan ini juga sebab dikabulkan doa. Dan dia mengatakan ya Rabb, wahai Rabbku, ini juga sebab dikabulkan doa. Tapi wa mat'amu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, ya dan minumannya haram, wa wudhiya bil haram, ya dikasih makan dengan yang haram, ya wa anna yustajabu an dzalik, ya dan bagaimana dia mau dikabulkan ya dalam doanya itu. Jadi bayangkan mereka yang punya potensi untuk dikabulkan doanya, tapi disebabkan ada yang haram, ya tidak Allah kabulkan doanya, tidak Allah terima. Dan ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah intisari ibadah. Dan sahabat ketika mendengar hadits ini mengatakan, doa yang intisari ibadah saja tidak Allah terima gara-gara yang haram, maka bisa jadi ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan, ya ketika ada yang haram masuk ke dalam tubuh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ketakutan sahabat. Ya maka kita mendapati kenapa sih dalam puasa itu nanti ada yang batalkan puasa itu disebabkan muntah dengan sengaja. Ya secara logika nggak ada orang yang mau muntah dengan sengaja. Ya, tapi kenapa difikir dibahas muntah dengan sengaja? Dan kita dapati muntah dengan sengaja. Di zaman para sahabat itu biasa. Ya, kita tahu kisah Abu Bakar yang nanti tanpa sengaja makan makanan yang berasal dari sumber yang haram, yang biasa beliau bertanya kepada pembantunya, dan kali ini tidak bertanya. Ya, dan pembantunya ini bekas dukun. Jadi mengatakan itu adalah hasil upah saya ketika saya dahulu menjadi dukun. Maka Abu Bakar mengeluarkan makanan haram yang sudah terlanjur tertelan oleh beliau ya untuk dikeluarkan. Dan nanti ada orang yang mencela, ya kenapa kamu sampai begitu wahai Abu Bakar? Ya biarkan sudah masuk, kenapa kamu harus memaksa untuk keluar kembali? Bahkan Abu Bakar mengatakan seandainya makanan itu keluar ya dengan disertai oleh ruhku, maka itu yang lebih baik. Jadi mati dalam keadaan tidak membawa yang haram itu lebih disukai oleh Abu Bakar dibandingkan tetap membiarkan yang haram itu berada dalam tubuh beliau. Ya, jadi kenapa ada muntah dengan sengaja ya? Karena saking berhati-hatinya ya para sahabat dengan makanan-makanan yang tidak jelas sumbernya. Nah sehingga nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dikatakan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi halalan thayyiba, yang halal, yang thayyib, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Ya di sini Allah perintahkan manusia untuk makan dari apa yang ada di muka bumi, yang halal, yang thayyib, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Apa hubungan makan yang halal, yang thayyib dengan mengikuti langkah syaitan? Jadi seakan kalau kita makan dari sesuatu yang tidak halal, yang tidak thayyib, makan dari sesuatu yang haram, maka kita sudah mengikuti langkah-langkah syaitan.
Karena lagi-lagi keberhasilan iblis menggelincirkan Nabi Adam lewat tema makanan, maka itu yang akan terjadi di muka bumi ini. Yaitu yang akan digunakan oleh setan untuk menggelincirkan anak turun Nabi Adam di muka bumi ini dengan tema makanan, yaitu makanan yang haram. Ya, makanan yang haram. Dan kita tahu Nabi Adam ketika tergelincir ya dengan mengikuti bisikan setan, ya sehingga dikeluarkan dari surga. Sebabnya adalah lupa. Walaqad ahidna ila Adam fanasiya walam najid lahu asma. Dan kami sudah membuat perjanjian dengan Adam, tapi dia lupa. Jadi sebab Nabi Adam tergelincir, faktornya adalah lupa. Dan kita ini ya sudah sering lupa, tapi tidak punya ilmu. Nabi Adam punya ilmu, tapi karena lupa tergelincir. Nah, kita nggak punya ilmu tentang yang halal dan yang haram, dan kita pun sering lupa. Maka potensi kita untuk digelincirkan setan ini sangat luar biasa. Ya, belum lagi ungkapan nyari yang haram saja susah, apalagi nyari yang halal. Maka setan itu begitu senang ya dengan ungkapan itu. Ya tidak perlu repot-repot, ya kita sendiri yang menjerumuskan diri kita dengan makan yang haram itu. Nah, sehingga di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sesuatu yang haram. Dalam fikih nanti ada dua hal yang Allah haramkan. Ada yang namanya al-haram al-aini. Haram ainnya, ya haram zatnya. Nanti ada haram sababi, haram karena sebab memperolehnya. Adapun al-haram al-aini Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 173, innama harrama 'alaikumul maitah wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah itu atas kalian adalah bangkai, kemudian darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah contoh-contoh yang diharamkan karena zatnya haram. Ya, karena zatnya haram. Bangkai, darah, kemudian babi, kemudian sembelihan yang dipersembahkan tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau minuman nanti di Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Maka katakan di dalam keduanya itu ada dosa besar. Ya, ada dosa besar walaupun ada manfaat bagi manusia, tapi dosanya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ya, di sini ada contoh minuman yang haram, yaitu khamar. Kalau yang tadi makanan yang haram, ini minuman yang haram. Plus ditambah ada judi, di mana judi adalah salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal. Namun lebih dari itu, ya nanti pembahasannya adalah tentang riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, maka mereka tidak berdiri, kecuali berdirinya itu sempoyongan seperti orang kesurupan setan. Ulama mengatakan ini adalah berdirinya mereka yang makan riba di hari kiamat. Ya, mereka berdirinya nanti sempoyongan kayak orang kesurupan setan. Tapi kita saksikan sekarang orang-orang yang berinteraksi dengan riba itu kesurupan ya kayak orang kesurupan setan. Maka dia tidak lagi memperhatikan ya tentang saudaranya, tidak peduli. Ya asal saya dapat keuntungan berlipat, ya mau orang itu menjerit, ya tercekik dengan bunga yang begitu besar nggak ada masalah. Nah, seakan orang ini hilang perasaan dan sisi kemanusiaannya. Ya, seakan dia ini pikirannya dikendalikan oleh setan. Makanya nanti sampai Allah ancam itu. Ya, jadi mereka yang tidak mau meninggalkan dosa riba itu diancam diperangi Allah dan Rasulnya. Ya, dan sampai-sampai ulama mengatakan dosa yang paling besar ya adalah dosa riba, karena tidak ada dosa yang sampai Allah ancam untuk diperangi oleh Allah dan Rasulnya kecuali riba. Makanya ada kisah ketika seorang laki-laki mendapati orang mabuk-mabukan, dan ketika orang itu mabuk-mabukan kondisinya sangat memprihatinkan, maka dia sangat yakin khamr itu adalah minuman atau makanan yang paling buruk. Maka dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kalau seandainya ada yang lebih buruk daripada khamr, maka kamu tertalak. Ya, saking yakinnya dia khamr adalah sesuatu yang paling buruk. Maka orang ini akhirnya ia merasa tidak nyaman dengan ungkapannya itu, dia bertanya kepada Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan,
pulanglah kamu, besok kamu ke sini. Akan saya cari di Al-Quran. Dan ketika besoknya dia kembali, Imam Malik mengatakan, sesungguhnya istrimu tertalak. Ya, kenapa? Karena ada yang lebih buruk dibandingkan khamar, dan yang lebih buruk itu adalah riba. Ya, sampai Allah ancam untuk diperangi ya pelaku riba itu. Ya, sehingga di surat Al-Baqarah Allah munculkan sesuatu yang haram karena zatnya, yaitu haram aini, dan Allah jelaskan juga haram karena sebabnya, yaitu haram sababi, yang itu salah satunya adalah riba, ya, adalah riba. Nah, sebelum waktu saya habis, ya, walaupun laki-laki ini masing-masing pembahasan kalau diurai akan sangat panjang, tapi kita hanya simpulkan secara global biar kita punya gambaran dan punya panduan. Ya, punya panduan ketika lewat Ramadan ini tahu target kita apa dan ya tolak ukur keberhasilan kita itu seperti apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya, ayat yang sangat masyhur, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, menjadi orang yang bertakwa. Ya, laki-laki nanti di Al-Baqarah ayat 21 dikatakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka orang yang beriman kemudian nanti dinaikkan levelnya menjadi, ya, tadi manusia secara umum, kemudian levelnya dinaikkan menjadi orang-orang yang beriman. Nah, iman ini nanti naik ke level takwa itu dengan cara diuji dengan ibadah-ibadah. Ya, termasuk Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ibadah puasa ini. Tujuannya agar level kita naik dari orang beriman menjadi orang yang bertakwa dengan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dimunculkan di sini? Karena seakan begini. Allah ingin mengajari kita tema ketaatan akan nanti selesai Ramadan kita menjadi orang yang memang benar-benar bertakwa dan taat kepada Allah. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan kullu amal ibni adam lahu, ya, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu bagi dia, ya, kecuali satu, puasa. Maka itu bagiku, aku yang akan balas dia. Karena untuk puasa ini adalah ibadah yang tahu hanya kita dan Allah. Ya, hanya kita dan Allah. Makanya laki-laki ini tema keimanan kepada hal yang ghaib, ya, iman kepada yang ghaib, dan ini tidak ada pada Bani Israel. Nah, ini sedikit lagi sebelum kita akhiri. Ya, jadi kenapa muncul ayat puasa di sini? Tadi Allah jelaskan yang haram secara zatnya. Nah, kalau kita sudah tahu, ya, semoga kita bisa meninggalkan. Yang haram cara memperolehnya, ya, agar kita juga tidak tergelincir di situ. Nah, puasa ini kita tidak makan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, padahal di rumah kita ada makanan. Ya, dan kita yakin zatnya halal, kita peroleh dengan cara yang halal. Nah, karena ketaatan kita kepada Allah, makanan yang halal kita peroleh dengan cara yang halal, tidak kita makan. Nah, apalagi kalau makanan itu tidak halal, kita peroleh dengan cara yang tidak halal. Maka mereka yang sukses puasa di bulan Ramadan adalah mereka yang nanti ketika selesai Ramadan tidak lagi makan yang haram, tidak lagi berinteraksi dengan hal-hal yang haram, yang mendatangkan harta dengan cara yang haram itu. Karena di Ramadan ini kita puasa yang halal saja tidak kita makan karena taat kepada Allah, nah apalagi yang haram. Jadi kalau selesai Ramadan masih ada orang yang kembali makan yang haram, yang mencari rezeki dengan cara yang haram, maka seakan pendidikan yang Allah tanamkan selama bulan Ramadan ini menjadi sia-sia bagi dia. Ya, dan kalau puasa itu menjadi sebab dikabulkan doa, dan nanti ada ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'alam yarshudun. Dan jika hambaku bertanya kepadamu, ya, tentangku, katakan aku dekat. Dan aku mengabulkan doa hambaku yang meminta kepadaku. Nah, mereka yang makan yang haram, seakan Allah itu jauh dari dia. Sehingga kalau dia meminta pun, tidak akan Allah kabulkan. Maka kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita taat kepada Allah,
yang halal pun tidak kita makan selama Ramadan ini ketika kita sedang berpuasa karena ketaatan kita kepada Allah, maka selesai Ramadan, ya insya Allah kita tidak akan makan yang haram, baik haram zatnya maupun haram cara memperolehnya, sehingga nanti kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayah dan ibunda kita Nabi Adam dan Hawa dahulu tinggal di surga. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan ke pembawa acara. Baik, jazakallah khair Ustadz Ali Sodikin atas materi yang telah disampaikan. Barangkali dari jamaah ada yang mau ditanyakan terkait tadi materi yang disampaikan. Tafadhol untuk jamaah, bila ada yang mau ditanyakan. Tafadhol, bila ada jamaah yang ingin bertanya. Sepertinya belum ada pertanyaan Ustadz untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Nanti insya Allah bila ada yang bertanya bisa chat ke... Nah, ini ada yang bertanya Ustadz. Ustadz, apa perbedaan nama Bani Israel dengan Yahudi Ustadz? Baik, Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub, karena Israel sendiri adalah julukan untuk Nabi Yakub, dan itu Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis. Dan di zaman Nabi Musa, ya, yang ada adalah Bani Israel. Adapun Yahudi, nah itu nanti istilah itu baru muncul, ya, jauh setelah zaman Nabi Musa. Dan lagi-lagi ketika nanti kita mencoba untuk mendadaburi Al-Quran, ketika Allah memunculkan nama Bani Israel, maka temanya masih umum. Ya, temanya masih umum. Tapi ketika Allah munculkan istilah Yahudi, maka selalu muncul keburukan. Ya, selalu muncul keburukan. Jadi ketika Allah gunakan Bani Israel, ya ini temanya masih umum. Tapi ketika Allah gunakan Yahudi, itu selalu yang muncul adalah keburukan. Ya, sehingga nanti ada ulama, Syekh Abdul Karim Zaidan, dia mengatakan tidaklah Bani Israel itu disebut dengan Yahudi kecuali setelah mereka itu rusak. Ya, tidaklah Bani Israel disebut dengan Yahudi kecuali setelah mereka itu rusak. Jadi apa beda istilah Yahudi dengan Bani Israel? Kalau Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub, ya, secara umum, dan kalau di Al-Quran digunakan untuk tema yang masih sangat umum, dan istilah Yahudi nanti baru muncul jauh setelah zaman Nabi Musa, dan ketika Al-Quran memunculkan kata Yahudi di Al-Quran selalu temanya adalah keburukan. Ya Allah alam bisawab. Kalau Ustaz, ada pertanyaan kedua Ustaz? Ya. Di chat ada pertanyaan, mau tanya apakah orang kafir bisa menerima manfaat dari syariat Islam meskipun tidak beriman? Ya, jadi kalau nanti kita pahami konsep Islam secara umum, ya, konsep Islam secara umum, nanti ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, dan akhlak ini menjadi muara dari agama Islam itu sendiri. Makanya kenapa Rasulullah itu dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau itu berada di atas akhlak yang agung. Padahal kita tahu keistimewaan Rasulullah sangat banyak, tapi kenapa yang Allah puji adalah akhlak? Karena akhlak ini adalah pencapaian Rasulullah, ya, pencapaian Rasulullah. Nah, contoh akhlak ini, ya, orang adil, ya, kemudian orang itu jujur, kemudian sifat-sifat yang lain. Nah, ini semua adalah syariat Islam. Kalau ada orang, ya, orang tidak beriman, menjalankan semua itu, dia jujur, dia adil, ya, kemudian ya, dia orang yang memaafkan, kemudian akhlak-akhlak yang lain, dan itu semua adalah akhlak Islami. Kalau dia terapkan itu dalam kehidupan dia di muka bumi ini, maka insya Allah dia akan memetik hasilnya. Ya, kita tahu nanti orang yang punya perusahaan, dia kelola dengan akhlak yang baik, dan itu sesuai dengan Islam. Nah, insya Allah perusahaan itu akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Tapi orang yang beriman sekalipun, ya, dia tidak mau menjalankan dengan akhlak Islami, ya pasti tidak akan berjalan dengan baik.
Ya, sehingga siapapun yang menjalankan panduan dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih di ujungnya adalah akhlak, dia akan mendapatkan itu semua. Namun nanti beda akhlak orang beriman dengan akhlak orang yang tidak beriman. Ya, orang yang tidak beriman ketika akhlak mereka itu baik, itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Tapi ketika kepentingan duniawi tidak mereka peroleh dengan akhlak yang baik, itu biasanya akhlak mereka berubah. Ya, maka kita dapati ya orang-orang Nasrani yang katanya penuh dengan kasih sayang segala macam, tapi nanti kita dapati membantai. Ya, dalam perang salib itu ya muslimin di Al-Quds ketika itu di zaman sebelum Salahuddin, ya, dan kita tahu di zaman kita sekarang banyak agama yang begitu juga, tapi akhlak orang beriman itu adalah akhlak yang dibangun di atas keimanan, dan dalam kondisi apapun tidak akan berubah. Maka kita dapati ketika muslimin dihabisi oleh pasukan salib, apakah Salahuddin membalas? Tidak. Ya, karena akhlak muslimin begitu. Ya, ketika nanti Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel kemudian membantai orang-orang Nasrani, tidak, karena akhlak muslimin begitu. Ya, jadi intinya kalau orang mau mengikuti panduan Islam walaupun dia tidak beriman, dia akan memetik hasilnya di muka bumi ini. Ya, dia mau puasa, insya Allah ada hasilnya walaupun dia tidak beriman. Dia sholat, insya Allah ada hasilnya walaupun sisi keduniaan. Tapi untuk di akhirat dia tidak akan mendapatkan balasan sama sekali. Tapi orang yang beriman ketika dia menjalankan syariat Islam, ya maka dia akan memetik hasilnya di dunia dan insya Allah akan memetik hasilnya di akhirat. Ya, jadi contoh gampangnya tadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustadz, kalau ada yang memberikan makanan pada kita dan kita tidak tahu dari mana mendapatkannya, bagaimana sebaiknya yang kita lakukan? Ya, ya jadi nanti secara kaidah fikih, ketika makanan itu sudah beralih dari seseorang kepada kita, maka hukumnya sudah menjadi halal bagi kita. Ya, kita tahu Rasulullah itu ya pernah menerima hadiah makanan dari orang Yahudi, ya, yang walaupun hadiah makanan itu ya kambing panggang yang ada racunnya, ya Rasul terima dan Rasul makan. Padahal kita tahu orang Yahudi itu ya kebanyakan interaksi dan usaha mereka itu berbasis riba, ya suatu yang haram. Ya, sehingga kalau secara zahir ya usahanya itu usaha yang haram kebanyakan, walaupun tidak semua. Ya, tapi Nabi mau menerima, membuktikan sesuatu yang sudah diberikan kepada kita, maka insya Allah ya hukumnya sudah menjadi halal, ya terlepas dari mana sumbernya, karena nanti yang menanggung adalah orang itu sendiri. Nah, adapun kalau tadi kisah Abu Bakar itu, karena yang memberikan itu kepada Abu Bakar adalah budaknya Abu Bakar, ya, dan budak itu ya sama seperti hasil usaha Abu Bakar, dan ternyata dapat dari sesuatu yang haram yang menjadi haram juga bagi Abu Bakar. Tapi kalau kita diberikan orang, ya tanpa mencari tahu dari mana sumbernya, insya Allah itu adalah yang halal. Ya, namun nanti dalam Islam itu ada yang namanya sikap waro. Waro itu kehati-hatian. Namun lagi-lagi bukan masalah keharaman, tapi masalah kehati-hatian. Ya, orang yang ternyata usahanya itu murni dari yang haram. Sebagian ulama menasihati ya agar kita tidak menerima dari orang yang usahanya seperti itu. Namun laki-laki ini bukan hukum fikih, tapi ini lebih kepada ya sikap waro atau kehati-hatian. Ya, adapun secara fikih perpindahan kepemilikan itu sudah mengubah hukum. Ya, hukum awalnya yang menanggung adalah yang pertama, adapun kita yang menerima tanpa kita mencari tahu dari mana sumbernya, insya Allah sudah halal bagi kita. Allah alam bisawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana? Oh, pertanyaan ada lagi nih. Nah, Ustaz. Apaan? Ustadz, bagaimana penjelasan mengenai sistem transaksi jual beli, baik barang dan jasa, yang sekarang lebih dominan menggunakan kemajuan teknologi? Biasanya dari situ sangat bias dan akad yang batil. Syukran, Ustadz. Ya, ya kalau sekarang dengan banyaknya teknologi dan lagi-lagi untuk teknologi itu kan bukan kita yang membuat. Ya, sehingga nanti kalau kita carikan hukum, ya itu bisa berubah-berubah. Ya, karena laki-laki bukan kita yang ngerti syariat yang buat, tapi mereka yang hanya mencari keuntungan duniawi. Ya, sehingga kita ini sibuk menghukumi itu. Ya, kemudian nanti fiturnya dirubah lagi, hukumnya berubah lagi. Nah, sehingga bagaimana
kita menyingkapi hal yang seperti itu. Nah, di sini kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Ya, sehingga hal-hal ya mereka tidak mengerti syariat, tapi kita yang harus mensyariahkan. Ya, contohnya layanan tadi kita top up misalkan ya uang elektronik, entah ya GoPay atau yang lain-lain. Nah, kemudian kita mendapatkan layanan jasa, ya layanan jasa, diskon segala macam. Nah, apakah ini tidak riba? Ya, apakah ini tidak riba? Ulama kita akhirnya berbeda pendapat, ada yang mengatakan ya riba. Ya, karena itu hakikatnya adalah utang. Ya, itu adalah utang. Nah, kalau utang, ya maka tidak boleh ada keuntungan. Kullu qardin jarra manfa'ah fa riba. Setiap hutang yang dia menghasilkan manfaat maka itu riba. Tapi sebagian yang mengatakan tidak, itu adalah ijarah mausufah fi dhimmah. Jadi jual beli jasa yang ditangguhkan. Ya namanya jual beli jasa ya terserah. Misalkan saya sudah memberikan sekian banyak uang ya ke pedagang, ya kemudian ternyata satu porsinya bakso itu harusnya 10.000, ternyata dari 10.000 itu dia lebihkan, ya terserah dia. Nah, namun nanti yang membedakan antara itu adalah kalau utang piutang itu bisa kita ambil. Ya, tapi kalau jual beli jasa tidak bisa kita ambil. Nah, sekarang dulunya tidak ada fitur untuk mengambil dan menarik dana dari uang itu. Nah, sekarang ada. Nah, lebih dekat kemana? Ya, maka lebih ya lagi-lagi hukum itu akan berubah. Namun ketika sudah menjadi kepentingan bagi kita dan tidak mungkin kita tinggalkan. Nah, agar hukumnya tidak berubah, maka jangan pernah kita mengambil ya menarik tunai dari apa yang sudah kita setorkan. Dan kita niatkan ketika kita membayar itu adalah dengan ya jual beli jasa yang ditangguhkan, tidak dengan meminjamkan uang kita kepada mereka. Nah, mereka tidak ngerti, tapi kita yang harus menjadikan kita sendiri ngerti hukum-hukum itu, ya dengan tidak melanggar apa-apa yang menyebabkan akad itu berubah. Nah, namun lagi-lagi untuk pembahasan fikih muamalah ini sangat panjang, ya dan ingat pesan saya kalau Nabi Adam itu ngerti ilmunya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, hanya Nabi Adam itu lupa tergelincir. Nah, kita ini nggak ngerti hukum fikih, yang nggak ngerti hukum fikih dan sering lupa, maka potensi tergelincir itu sangat besar. Maka terus belajar, dan kalau kita belum yakin kehalalannya, ya asalnya ditinggalkan. Ya, dan terus diilmui sehingga kita tadi tahu hukum-hukum itu. Ya, terlebih untuk ya kecanggihan sekarang itu membutuhkan ya ilmu yang memang ya harus luas. Ya, dan kita harus bertanya dulu ya hukum setiap transaksi, dan kalau kita sudah yakin kehalalnya baru kita lakukan. Ya, tapi kalau kita tidak yakin ya afdalnya tidak kita lakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana hukum belajar bahasa Arab karena kedudukannya sebagai bahasa Al-Quran? Ya, ya untuk bahasa Arab nanti ada kaidah begini. Ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Sesuatu yang wajib, maka wasilahnya pun menjadi wajib. Ya, kita membaca mendalami Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an panduan itu wajib. Ya, mengerti Al-Qur'an, mengerti hadis itu kewajiban kita, maka tidak mungkin kita bisa mengerti ya kecuali kita memahami makna-maknanya, maka itu menjadi wajib juga. Nah, hanya saja kewajiban ini tergantung pada kondisi kita, ya artinya tidak semua syariat ini kan harus kita pelajari dengan sangat detail, ya berarti apa yang sudah harus kita ketahui makna-maknanya, berarti kita harus tahu artinya. Ya contohnya kalau kita baca Al-Fatihah, ya tidak mungkin kita hanya baca saja, kita harus tahu maknanya, ya harus tahu maknanya. Kalau kita sekedar baca, maka tidak akan menjadi panduan itu. Ya kita baca Al-Quran ya minimal baca terjemahan, ya minimal. Namun laki-laki tidak akan maksimal, ya jadi sebisa mungkin hal-hal yang menjadi wajib bagi kita, nah itu kita harus paling tidak tahu ya arti dari apa-apa yang menjadi yang wajib bagi kita. Tapi kalau untuk ya belajar secara keseluruhan, nah itu terlalu berat bagi muslimin. Namun laki-laki kebangkitan muslimin itu kalau dia bisa bahasa Arab dan dia bisa mengeluarkan apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi panduan. Nah kita itu kayak begini sekarang. Ya, kita jalan, kemudian nanti ada petunjuk jalan, itu kita baca. Tapi kita tidak paham ya makna dari petunjuk itu karena kita tidak mengerti apa isinya. Nah, itu kayak kita baca Al-Qur'an, ya kita tidak mengerti isinya, kemudian nanti banyak hal yang kita langgar.
Ya, namun laki-laki sisi kewajibannya, sebagian ulama mewajibkan, namun kewajiban ini berkaitan dengan yang menjadi wajib bagi kita untuk mengerti artinya. Adapun kalau mengerti secara keseluruhan, nah itu tidak menjadi kewajiban bagi kita, ya, sehingga nanti kewajibannya ini ya tergantung mana yang menjadi kewajiban bagi kita. Ya, tapi kalau bisa dipelajari ya insya Allah itu yang terbaik, ya itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Mohon penjelasan perintah tentang makanan kepada manusia dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dengan perintah khusus kepada orang beriman di ayat 172. Mohon penjelasan Ustaz, seperti apa bedanya Ustaz? Baik. Ya, kalau yang tadi kan ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Kalau untuk 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Ya di sini levelnya memang lebih tinggi kalau kita lihat, wahai orang-orang beriman, makanlah min thayyibati ma razaqnakum. Dari sesuatu yang thayyib yang telah kami rezekikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian itu hanya kepadanya beribadah. Ya, jadi di sini tema makan ini tidak hanya sebagai penghalang kita mengikuti setan. Kalau yang tadi kan manusia secara umum, kalau dia makan yang halal, insya Allah setan itu sulit untuk menguasai dia. Tapi kalau makan yang haram, maka setan itu ya bisa masuk dan menguasai dia. Makanya lagi-lagi puasa itu ya menjadikan setan tidak bisa menguasai kita. Karena dikatakan inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu mengalir pada tubuh anak Adam melalui peredaran darah. Ya, dan selama kita puasa itu menyempit dan kita tahu darah itu sumbernya dari makanan. Kalau makanan itu haram, maka darahnya menjadi haram, dan nanti yang memompa darah itu adalah jantung, dan kita tahu jantung ini adalah panglima dalam tubuh kita. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wal qalb. Ya, sesungguhnya dalam diri kita itu ada segumpal daging, jika baik maka baik seluruh tubuhnya, jika rusak seluruh tubuhnya. Dan ini efeknya adalah tadi makanan yang haram. Adapun kalau panggilan untuk orang beriman, makan yang baik yang Allah rezekikan ya kepada kalian. Berarti ini temanya kita mengkaitkan makanan ini sebagai sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita yakin makanan itu adalah rezeki dari Allah, maka kita pun harus mengikuti petunjuk Allah dalam makanan itu, yaitu dengan cara makan yang thayyib dari yang Allah rezekikan itu. Kemudian kita bersyukur atas hal itu, dan syukur kita itu menandakan ya ibadah kita dalam kaitannya makanan, ya dalam kaitan makanan, ya maka makanan ini pun makan adalah aktivitas yang tidak hanya orang beriman saja yang makan. Ya, orang tidak beriman pun makan, tapi orang yang beriman ketika dia makan, ya dia makan yang thayyib sebagai bentuk mengikuti perintah Allah. Kemudian dia sadar, ya dia yakini ini rezeki dari Allah. Ketika itu dia jadikan makanan ini niatnya adalah ya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah itu menjadi nilai ibadah sendiri bagi dia. Kalau yang tadi tidak mencakup masalah ibadah, lebih kepada ya preventif agar setan tidak punya power untuk menguasai dia. Kalau yang ini sudah beriman, nah itu temanya menjadi ibadah, dan kesyukuran kita dengan tema makanan itu menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustadz Ali Sodikin atas materinya dan penjelasannya yang insya Allah bisa kita fahami bersama. Dan mengingatkan kembali kepada jamaah, insya Allah besok pagi juga kita akan ada kajian online pada subuh, dan malam juga insya Allah ada kajian online ba'da tarawih. Untuk kajian online ba'da subuh, insya Allah besok akan diisi oleh Ustadz Edi Chandra dengan tema kajian fikih muamalah. Kemudian untuk kajian ba'da tarawih, insya Allah akan ada talkshow online terkait membangun solidaritas dan soliditas warga PRP dalam menyikapi pandemi COVID-19. Baik, karena waktu sudah malam,
kita tutup kajian pada malam hari ini. Kami mengucapkan jazakallah khairan pada Ustadz Ali Sodikin atas waktunya, atas tausiahnya. Semoga kita bisa ambil manfaatnya. Dan pada jamaah kami ingatkan juga untuk selalu mengikuti kajian online Ramadan, dan mengingatkan juga kepada jamaah untuk ikut mendonasikan sebagian rezekinya untuk saudara-saudara kita di kegiatan Baitul Salam Peduli ataupun dengan donasi iftar Ramadan yang insya Allah akan kita sampaikan kepada para warga baik di perumahan maupun di sekitar perumahan yang memerlukan. Baik, kita tutup kajian pada malam hari dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.